ya, saya share screen dulu. Nah ini saya lihat di satu ya. Oke, nah rangkaian arus bolak-balik. Nah, kalau DC kemarin adalah rangkaian arus searah. Jadi arusnya itu searah. Dia berjalan dari kutub positif ke negatif aja. Itu kalau arus DC. Nah, tetapi kalau arus bolak-balik itu contohnya kayak listrik PLN. Dia dari positif negatif atau negatif ke positif itu bisa arusnya. Hanya satu arah. Dia bolak-balik. Itulah dinamakan AC. Ya, arus bolak-balik. Nah, bedanya apa juga kalau DC itu kayak baterai. Kalau kalian megang baterai, itu kesetrum kan? Enggak kan ya? Tapi kalau coba pegang listrik PLN di rumah, nyetrum kan? Nah, kenapa? Dia harusnya bolak-balik. Bedanya di situ. Yang paling sederhana. Ya, nah, sekarang kita akan mempelajari yang pertama terkait arus dan tegangan pada listrik AC. Nah, itu ya. Ada dua istilah di sini nanti. Yang pertama ada nilai maksimum, ada yang kedua adalah nilai efektif. Nah, apa bedanya? Nah, maksimum itu kalau maksimum itu kalau kita pengukuran pada osiloskop ya. Ini saya ambil menunjukkan osiloskop. Yang di rumah kelihatan YouTube-nya ini? Kelihatan ya. Nah, osiloskop ini ada pengukuran menggunakan osiloskop. Ya. Nah, ini Bu. Ada grafiknya ini. Nah, ini kita percepat aja. Nah, ini ya. Nah, dari gelombang ini adalah pengukuran nilainya. Nah, maksimum itu berarti yang paling tinggi di sini. Ketika pengukuran dengan osiloskop. Minimum itu berarti yang paling bawah. Nah, apa bedanya kalau kita mengukur dengan menggunakan voltmeter atau ampermeter gitu kan ya? Nah, beda di situ. Nah, kalau kita menggunakan ampermeter atau voltmeter itu nilainya adalah nilai yang efektif. Nah, kok bisa? Karena pada dasarnya ada hambatan di situ anak-anak. Kabel itu adalah suatu hambatan. Sehingga realnya yang terbaca di alat ukur itu adalah yang efektif yang bekerja pada suatu rangkaian. Kayak di rumah gini, ada kan kabel di mana-mana. Nah, itu sebenarnya sebagai hambatan, mengurangi. Sehingga nilai efektif yang bekerja itu tidak 100% yang maksimum. Ya, itu bedanya. Ada tadi nilai maksimum, ada nilai efektif. Nah, P maksimum ada, I maksimum juga ada. Nah, kalau dalam persamaan seperti ini, ya di situ kalau dalam persamaan di sini I sama dengan IM sin omega T plus Pi per 2. Nah, ini adalah sin sudutnya. Ini sudut fasenya ya, sudutnya. Nah, IM-nya itu adalah yang ini. Jadi kalau nanti ada persamaan, berapakah nilai maksimumnya? Itu adalah yang angka di depannya sinusnya. Mesti misalkan nanti ada I sama dengan 2 sin 10 pi gitu ya. Berapakah nilai arus maksimum? Ya ini, 2 inilah nilai maksimumnya. Kita cukup melihat dari persamaannya saja. Nah, persamaan ini biasanya yang terukur pada osiloskop. Bisa dipahami ini ya. Tuh. Nah, V juga gitu. Nilai tegangan, oh ini ada, maaf ya, ada kesalahan. Ini bukan I ya. Ini tipe ini. Ini seharusnya VT sama dengan VM sin
omega T plus. Nah, ini nanti sudutnya gitu ya. Hasilnya seperti ini. Atau omega T saja juga tidak masalah. I juga gitu. I sama dengan IM sin omega T. Ya. Ini kok hitam ini ya posisinya. Tapi kelihatan ya kalian? Kurang besar. Oke, sebentar saya perbesar ya. Sudah lebih kelihatan? Apa kurang? Oh, kebesaran. Nggak kelihatan di layar. Ini ya, cukup ya. Oke. Nah, ini ya, tadi ada mungkin yang di rumah juga diperhatikan terkait yang V, ya. Yang V, ini ada kesalahan, bukan IM ya, bahwa VT sama dengan PT sama dengan VM sin omega T. Nah, seperti itu. Nah, ini itu untuk nilai maksimumnya. Nah, sekarang bagaimana mencari nilai efektifnya? Mencari nilai efektif, tinggal ini aja. V efektif adalah V maksimum dibagi akar 2. I efektif juga gitu. I maksimum dibagi akar 2. Nah, atau kalau kita balik, V maksimum adalah V efektif dikali akar 2. Itu sama aja. Atau I-nya berarti I maksimum adalah I efektif dikali akar 2. Nah, akar 2-nya itu dari mana? Nah, ini ada keterangan ya. Nilai efektif itu adalah setara dengan gelombang sinusoidanya. Nah, apa ada kaitannya dengan akar 2-nya? Ya. Oke, itu untuk menghitungnya adalah ini ya. I efektif V I efektif I maksimum. V efektif V maksimum. Nah, yang pada persamaan tadi itu adalah V maksimum, bukan V efektif. Ya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Bisa dipahami ya, membedakan yang efektif dan yang maksimum. Ya. Oke, nah ini contohnya. Arus bolak-balik mengalir pada penghantar dengan persamaan ini. 20 sin 100 pi T. Nah, berapa kan nilai arus maksimum? Berapa kalau dari persamaan ini? Berapa kan nilai arus maksimumnya? 20, betul. Ya, karena sudah jelas ya. Di sini angka 20. Ini persamaannya adalah I sama dengan I maksimum sin 100 pi T. Nah, ini omeganya. Omeganya adalah yang 100 ini. Nah, kalian juga harus tahu cara menentukan omega. Ya, nanti fungsinya apa? Menghitung frekuensi. Frekuensi dari listrik ini. Kalau PLN itu frekuensi listrik kita standarnya adalah antara 50 atau 60 Hz di Indonesia ini. Frekuensi listrik kita adalah 50 atau 60. Kalian bisa cek di meteran itu. Ada penulisannya ya, omeganya. Nah,
Sehingga dari data ini kita bisa memperoleh ini langsung. I maksimum jelas 20 ampere. Kalau I efektifnya berarti berapa, Nana? Yang bisa. I efektifnya. Berapa? I efektif 10 akar 2. 10 akar 2 atau 20 akar 2. I efektif. Berapa? Tadi rumusnya gimana I efektif? IM sin IM. sin omega T. Tadi Mayang jawab berapa Mayang tadi? Akar 2. Disederhanakan bisa. Agak keras Mayang. 10 akar 2 disederhanakan bisa. Kan 10 akar 2. Ya, betul. 2 per akar 2. Ini 20 dibagi akar. Ini kalau di matematika namanya apa? Bilangan irasional. Masih ingat nggak ya? Harus kita rasionalkan dengan dikalikan sekawan. Ya kan gitu. Sehingga 20 akar 2 dibagi 2. Betul ya, tadi Mayang ya. Nah, 10 akar. Ini sederhana. Nah, kalau ditanya berapakah frekuensinya kalau ada lanjutannya? Ini ada frekuensinya. Ini mau dicatat dulu nih. Nah, kalau frekuensi tadi, ini saya clear dulu. Frekuensi itu sebenarnya pada omega ya. Omega tadi di atas sudah ada bahwa 2 pi f ini. Untuk mencari frekuensi dari omega. Omega sama dengan 2 pi f. Salah tekan ke sarkas biar LCD-nya dibenahi. Ini bentar. Nggak putih jernih gitu ya. Kayak tiap dulu. Mana ya? Soalnya gitu. You make me happy, I can't tinggalkan you. Ya gak lanjut. Astagfirullah. Nggak bersih, kurang bersih. Kayaknya colokannya nggak pas. Oke, berarti berapa ini nilai frekuensinya? 50. 50 dari mana? Cari. 100 pi bagi 2 pi. Betul. Nah, dari data persamaan tadi, nilai omega itu adalah 100 pi sama dengan 2 pi f. Nah, ini kan tinggal kita congek pi-nya ya kan? 100 dibagi 2, maka nilai frekuensinya adalah 50 Hz. Nah, oke. Itu ya. Ada yang ditanyakan? Oke. Kalau ada, yang di rumah ada yang mau bertanya? Tidak paham untuk awalan kita? Tapi intinya belum di sini. Nah, ini masih awal sekali, ya. Oke. Kalau nggak ada yang tanyakan saya clear. Nah, itu saya lanjutkan sekarang.
Ini sebenarnya tinggal bacaan ya. Apa itu resistif ya? Jadi ini jenis atau apa namanya sifat ya, sifat dari rangkaian. Nah, di materi ini ya anak, ada yang namanya resistor R. Ya, kalau dulu listrik dinamis DC kan kita hanya resistor R saja kan hambatannya. Nah, di arus listrik AC hambatan tidak hanya R, ada yang namanya resistor. Nah, itu adalah R. Ada yang namanya hambatan induktif XL, induktansi ya, induktor I-nya ya. Kalau induktor itu bukan hambatan. Tetapi kalau sudah XL itu sudah menjadi hambatan induktif. Dia satuannya sudah ohm. Ada yang ketiga, hambatan kapasitif. Nah, kalau listrik statis kemarin kita belajar kapasitor, ya. Ingat ya, kapasitor kalau dia di listrik AC dia juga bersifat kapasitif, hambatan kapasitor. Itu namanya adalah XC. Nah, jadi di rangkaian listrik AC ada 3 hambatannya, R, XL, dan XC. Nah, itu bedanya nanti. Dia juga dirangkai seri dan paralel. Tetapi yang kita bahas dan yang lazim kita gunakan di rangkaian listrik itu adalah rangkaian seri nanti. Tidak ada rangkaian paralel. Bisa dipahami ya? Tuh. Nah, ini adalah sifat-sifatnya dari suatu rangkaian. Nah, ini hanya teoritik saja. Kalian harus tahu pada grafiknya. Nah, bersifat resistif itu maknanya apa? Nah, kalau di gambar, kalian perhatikan. Antara ini grafik I dan V, ini adalah yang kuning ya. Kalau di gambar I itu adalah yang kuning, V itu adalah yang biru. Nah, perhatikan ini grafiknya. Ini grafik dengan waktu T. Sebentar, saya ganti warna. Ini ya, waktu T. Nah, kalau dilihat ini, ketika mencapai puncak antara V dan I, itu mereka waktunya bersamaan pada waktu di sini. Itu bersifat resistif. Ya, karena waktunya bersamaan pada saat I dan V maksimum. Atau yang kedua, kalian bisa memperhatikan ini. Awalnya ini, mereka bersamaan. Ya, minimumnya di situ mereka juga bersamaan antara V dan I. Tidak ada yang mendahului. Nah, itu bersifat resistif. Maka dikatakan tegangan arus dan tegangan ini sefase. Nah, makanya dikatakan sefase. Tuh. Itu bersifat resistif. Nah, yang kedua, dia bersifat induktif. Ya, bedanya apa kalau bersifat induktif? V mendahului I di sini. Perhatikan gambarnya ini. Mencapai maksimumnya V, dia mendahului daripada I. Nah, V mendahului I. Sampai di sini ada yang ditanyakan ketika sifatnya bukan resistif, induktif. Ya, V mendahului I. Nah, gambarnya ada berbeda juga ya. Seperti ini juga bisa, anak-anak. Misalkan grafiknya gini ya. Ini juga bisa antara V dan I ya. Nah, misalkan ini adalah I-nya. Ya. Kemudian V-nya adalah yang ini. Nah, ini V. Ini juga sama.
Kalau ada grafik seperti ini, V mendahului, karena ini V-nya di sini dulu. Ini V ya, dia sudah maksimum. Tetapi arusnya dia masih belum. Nah, ini juga sama. Ada grafik yang menggambarkan seperti ini. Ya, ada dua jenis. Kalian harus memperhatikan. Intinya adalah V mendahului arus, itu bersifat induktif. Nah, mungkin bisa ditambahkan ya bentuk grafiknya ya. Dan yang terakhir itu berarti bersifat kapasitif. Ya, itu kebalikannya. Berarti apa? Arus mendahului tegangan. Nah, ini. Nah, ini ya. I-nya dulu, V-nya masih 0. Nah, gitu. Ini arus mendahului tegangan. Nah, maka rangkaian bersifat kapasitif. Nah, gitu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, ini hanya teori. Nah, yang akan kita bahas seperti ini. Kita kembali ke resistor dulu. Nah, tadi resistor R itu sudah nilainya ohm. Ya, R itu sudah hambatan, murni hambatan dia. Nah, yang bukan murni hambatan itu tadi adalah dua, yakni induktor dan kapasitor. Sebenarnya dia bukanlah hambatan. Tetapi di rangkaian AC dia menjadi hambatan kalau menjadi XL dan XC. Nah, berapa nilainya? Nah, ini kita mulai dari induktor. Nah, nilai XL, untuk mencari nilai XL, ini ya, itu mencari nilai XL, dia adalah omega dikalikan L. L di situ adalah apa? Induktor dengan satuan Henry. Nah, kalau sudah dikalikan omega, dia menjadi hambatan induktor atau reaktansi induktor atau induktansi. Nah, kalau sudah menjadi XL berarti dia posisinya adalah hambatan, maka satuannya sudah menjadi ohm. Nah, bisa dipahami sampai di sini anak-anak? Itu mencari XL. Nah, bagaimana cara mencari XC? Nah, kalau XC ini, XC atau reaktansi kapasitif atau kapasitor, hambatan pada kapasitor. XC nilainya adalah 1/omega dikalikan C. Ya. Omega dikalikan C. Nah, tadi omega itu apa, Nana? Frekuensi sudut. Frekuensi sudut. Tadi nilainya omega adalah 2πf. Nah, ini kebalikannya. Kalau misalkan nanti diketahui frekuensinya, maka kalian untuk mencari omega, ya berarti harus 2πf. Nah, omega ini fungsinya ini tadi, mencari XC juga mencari XL. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan. Untuk menentukan atau mengubah dari induktor menjadi reaktansi induktor, dari kapasitor menjadi reaksi kapasitor. Ada yang ditanyakan? Bisa dipahami ya? Nah, selanjutnya saya ingin mengingat. Masih ingat hukum Ohm enggak kalian? Apa hukum Ohm? Rumusnya? Ada yang ingat? Yang di rumah?
V sama dengan I kali R. Ya, ingat ya, V sama dengan I kali R. Nah, di materi ini sebenarnya juga berlaku. Perhatikan, ya. Hukum Ohm, ya. V sama dengan I kalikan R. Secara umum seperti itu. Sehingga nilai I sama dengan V per seperti ini kan ya. Nah, di materi ini anak-anak, mencari I itu berlaku sama setara dengan hukum Ohm sebenarnya. Ya. Nah, kalau di sini efektif, ya berarti efektif pakai V-nya I efektif. Kalau maksimum, ya berarti pakai V maksimum. Bisa dipahami? Nah, ini bisa R-nya sekarang. Di materi kita, R itu ada juga XL, ada juga XC, ya kan? Nah, kalau kita menggunakan XL, maka di sini adalah arus yang mengalir pada XL mengalir pada induktor. Itu sama aja. Ya. Itu. Nah, kalau menggunakan I sama dengan V per XC, ya berarti I yang mengalir pada kapasitor. Nah, bergantung nanti ini tadi. Mau pakai maksimum, ya berarti ini I maksimum. Kalau pakai V-nya itu efektif, ya, maka di sini I-nya adalah I efektif. Itu sudah otomatis. Bisa dipahami sampai di sini? Saya masih bingung. Oke. Kita coba lihat ada latihan soal enggak. Oh, ini sudah rangkaian. Oh, ini sudah rangkaiannya. Yang utama nanti di sini. Mencari rangkaiannya nanti dulu deh. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Enggak ada. Yang di rumah bagaimana? Sudah paham? Membedakan XC dan XL? Paham ya? Nah, kalau sudah paham, barulah kita ke rangkaian seri. Nah, ini. Rangkaian seri RLC namanya. Oke. Masih ingat enggak sifat dari rangkaian seri? Arusnya bagaimana? Sama atau berbeda? Sama. Karena apa? Kabelnya kan enggak ada cabangnya. Maka tadi ya, Nana, arus di sini IR itu akan sama dengan arus yang di L akan sama dengan arus yang di kapasitor nilainya. Di titik manapun sama karena dia apa? Rangkaian seri. Tuh, ya. Ini rangkaiannya. V-nya nah, ada VR, berarti ini V pada induktor, ini V pada kapasitor. Ini rangkaiannya. Apa namanya? Simbol tegangan arus AC. Kalau pada baterai kan ada panjang dan pendek ya tegangannya. Nah, kalau pada rangkaian AC itu seperti ini. Ini maknanya adalah arus bolak-balik. Simbolnya seperti itu. Nah, ini sekarang. Yang terpenting adalah ini. Nilai tegangan efektif. Kalau diketahui VR, PL, LPC, total efeknya adalah ini. VRR ditambah VL ini PCC ini dikurangi dulu. Ya. Kalau kita cari total, ya, total efektif adalah yang jelas ini P-nya efektif semua ya harus. Kalau ini maksimum ya nanti maksimum. P total adalah PR kuadrat ditambah PL min PC. Nah, ini harus dikurangi baru dapat
rata. Kemudian IAK. Sekarang yang baru juga adalah nama IME dan SISI. IME dan SISI itu adalah lambang sakral. Kalau yang kemarin apa namanya register ya. Ini ada R2, ada penuh di depan aja ya. R-nya dan kalian gimana kemarin? Tinggal di R1 ditambah R2 ditambah R yang jadi total. Nah, kalau kalian yang AC lambang total itu namanya adalah IME dan SISI. Mencari bagaimana ini? R kuadrat ditambah XL min XC dikurangi itu berarti pi kuadrat. Ini maka IME dan SISI. Nah, total yang sama tadi bahwa isi sama dengan P per R. Lalu total berarti di sini P total dibagi R total. Kebetulan ini kayak atas asli nama R total adalah IME dan SISI yang sama. Ada beberapa istilah yang baru. Itu aja. Coba kita lihat contoh soal ini sifat bisa. Nah ini sekarang perhatikan gambar berikut ini adalah rangkaian seri RRLCC. RR berarti ini sudah hambatan 16 struktur. Ini masih dua tadi adalah induktornya. Ini masih satu ini tolong. Itu adalah apa? Sistem. Ya. Ini masih belum XL, ini masih belum X. Yang ditanya adalah berapa efek itu. Sebelum ini kita akan belajar satu. Saya tanya siapa yang bisa menemukan berapakah XL-nya. Sampai lagi. Yang mau maju menuliskan di sini. Tidak ada. XL lagi bisa gimana? XL lagi gimana? Rumusnya lebih kan? Apa tadi? Gimana? Ya, itu artinya ya. Jangan harus sampai kanan dulu. Kita akan cari XL dulu. XL dari reaksi induktif. Omega kali L. XL sama dengan omega kali L. Nah, omega berapa ada data ini? Dari persamaan P-nya ini. Berapa omeganya? 100 ini ya, 100 ini. XL. Dari data ini 100. Maka kita sekarang berapa? 100. Intervalnya itu berapa? 2 isi. Maka hasilnya bertemu 200. Ini sudah menjadi proses stop ya. Tidak pernah dikatakan ya. Nah sekarang yang kedua mencari XC. Mana? XC tadi apa? 1 over omega C. Nah, tadi berapa ya? 1 per omeganya adalah 100. C-nya berapa? 10 mikro. Ya. Mikrofarad ini bukan C ini. Farad ini. Dan kapasitas dari farad. Nah, C-nya adalah 100 C. Dari 100 ya.
10 mikrofarad ini dirubah ke farad yakni 10 pangkat min 5 farad. Maka ini dikalikan C-nya adalah 10 pangkat min berapa ini? 100 dikali pangkat adalah 10 pangkat min 3. Sehingga omega-nya berapa? 10 pangkat 3 cukup. Nah, bisa dipahami Irfan, paham? Lumayan bingung. Apa lumayan paham Irfan? Kira-kira paham kira-kira? Oke, yang lain bisa dipahami. Ada yang mau ditanyakan dulu? Mencari XL dan XC dulu dan nah, kalau sudah ada ketemu tadi dikatakan sama siapa namanya? Coba. Reni. Oke, Reni kan mengatakan pencarian arus efektif itu adalah P efektif dibagi Z ya kan? Sehingga kita harus mencari Z-nya dulu, implementasinya ini. Tadi kita bisa kemana mencari Z? Z sama dengan kakak. R kuadrat ditambah XL kurangi X kuadrat. Dari data-datanya bisa kita dapatkan kayaknya ini 600 maka akar 600 kuadrat ditambah XL-nya berapa tadi? 400. XC-nya ini berapa kali? 1000 ya? Kurang 1000. Ini berapa? 600 kuadrat ditambah 200 kurangi 1000 berapa? Ini 800. Nah ini. Jadi kalau kita korelasi masih ada berapa hasilnya? 10. Ya, tapi kalau itu 6 sama 8, tapi kalau 16 sama 18 hasilnya yang ditambah 2 jadi berapa? 1000. Sehingga Z-nya ketemu 1000. Nah, panas. Ada yang ditanyakan anak-anak punya rumah. Farad bisa dipahami Farad. Ada yang ya. Abel paham Abel? Nah, setelah kemudian kalian bisa mencari efektifnya. Dari data ini 100 ini sama dengan 100 ini apa ini P efektif apa P maksimum ini dari data di persamaan P maksimum atau P efektif maksimum ya. Sehingga ini saya clear ya dari data ini bahwa P maksimumnya adalah 100. Ini kalian bebas mau mencari I maksimum dulu karena yang kita tahu adalah P maksimum sama aja boleh.
dikali dibagi Z, maka di sini 100 dibagi Z-nya adalah berapa? 1000. Maka ketemu adalah 0,1 ampere. Ini adalah I maksimum. Berarti I efektifnya berapa tadi? Mana? Efektif sama-sama dengan I maksimum dibagi akar 2. Ini kalian cari PVF efektif dulu juga boleh, nanti langsung cari I efektifnya ini juga boleh, sama saja pasti hasil. Nah ini ya, sudah selesai sampai datang ke intinya adalah jadi rangkaian ini. Ya, kalian harus tahu mencari XL, harus tahu mencari XC-nya berapa, Z-nya itu berapa, I efektifnya berapa, I maksimumnya berapa, berapa hasilnya, I efektifnya, lebih dihitung. Berapa hasilnya? 0,005 akar 2 ampere. Tapi kalau pertanyaannya masih berkembang, ini bisa. Oke. Sekarang ini sampai berapa ya? Kawan-kawan, coba lihat ya. Bukan dulu ya. Nah, kalau ditanyakan lagi, berapakah tegangan pada induktor? Berapakah PLL-nya? Gimana caranya? Gunakan hukum saja. Hukum masuk sama dengan I kali R. Tetapi karena yang diminta pada R berarti PL sama dengan I kalikan XL. Berdua-dua yang tadi. Berarti ini yang diminta PL efektif apa maksimum gitu ya. Nah, nanti mempengaruhi ini yang dipakai. Kalau ini yang diminta adalah PL efektifnya, maka di sini adalah I efektif. Nah, gitu. Kalau diminta berapa tegangan pada kapasitornya, ya sama saja. PC yang efektif sama saja. Berarti I efektif dikalikan X. Nah, gitu. Bisa dipahami. Kalau ada PR yang sama, PR sama dengan I efektif dikalikan R saja. Karena itu sederhana. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan. Sudah ya. Belum. Yang bagaimana ada yang tanyakan? Ada ya? Kita paham semua? Sebenarnya kita selesai untuk topik ini. Sederhana. Hanya mencari titik XL, Z, dan juga I yang efektif atau yang maksimum tadi. Itu ya. Saya rasa cukup dulu dari kita. Terima kasih sangat. Yang minggu depan kita bisa masuk ke babak baru ya, atau kita bisa dilihat saja. Siap-siap ya di antara itu apa nanti kuis atau kita ke babak baru.